Oke, kita kali ini sedikit merosting pemimpin, calon presiden dan calon wakil presiden. Saya lebih fokus kepada calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang hari ini itu hanya memberikan tawaran makanan gratis, makan gratis siang, kemudian bagi-bagi susu. Nah, ini sebenarnya salah satu cara menghina masyarakat, menghina rakyat demi sebuah kepentingan ingin mendapatkan kekuasaan di Republik Indonesia ini, hanya dengan bermodal atau hanya ingin menyampaikan, menawarkan satu gagasan makan gratis siang dan bagi-bagi susu. Sangat miris sebenarnya. Kita mati-matian memperbanyak perguruan tinggi di Indonesia ini untuk menambah wawasan, menambah intelektual kita untuk bagaimana membangun Indonesia ini lebih baik dan lebih ganas dari negara-negara lainnya, agar tidak ketinggalan strategis. Kalau pemimpin kita pemikirannya saja hanya sekedar memberikan makan, apa bedanya kita dengan peliharaannya kita di rumah, seperti ya kucing dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Kita hari ini akan digambarkan seperti itu ke depannya, hanya bermodal dengan seperti ini. Lainnya sekedar ya sebatas itu saja. Tapi bukan berarti kemudian saya menyampaikan ini, tapi bagaimana kemudian kita harus kritis, harus betul-betul bukan hanya sekedar kasihan dengan seorang pemimpin, bukan, tapi bagaimana kemudian punya gagasan yang cukup, yang membuka pikiran bangsa ini agar Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Persoalan kecerdasan intelektual, karena percuma seorang pemimpin punya keberanian dan punya tekad, tapi persoalan konsep ini tidak ada. Walaupun ya kita lihat di belakang daripada seorang presiden ada orang-orang yang hebat, tetapi keputusan ada di tangan presiden untuk memajukan Indonesia ini lewat gagasan, lewat pemikiran-pemikiran yang akan menghasilkan, akan menentukan nanti nasib bangsa Indonesia ini. Bukan karena hanya kita memilih presiden atas dasar makan siang dan susu gratis. Kemudian ada plus, yaitu ya ada anak Presiden Joko Widodo yang sudah pernah menjabat selama 2 periode menjadi kepala negara. Tetapi perlu kita tegaskan di video kali ini adalah ini ya masalah pemuda ya boleh-boleh saja persoalan, tapi bukan berarti melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan, yang sudah ada. Bukan karena ada hubungan keluarga agar kemudian berikan jalan karpet merah. Sangat disayangkan ketika anak muda hari ini ya hanya karena kepentingan, karena ada tawaran ke depannya, bukan karena betul-betul bersama-sama memikirkan bangsa ini, memerdekakan bangsa ini dari masyarakat-masyarakat yang hari ini masih kelaparan, yang kita punya kewajiban untuk memberikan kesenangan yang hari ini kita miliki, kita bagikan ke mereka. Dan negara itu wajib untuk
kemudian merawat masyarakat untuk bisa memiliki rumah dan sebagainya, memiliki pekerjaan. Ini kita menindas rakyatnya kita. Bagaimana kalau ke depannya seorang pemimpin tanpa konsep, hanya sekedar berjalan saja karena ingin mengabdi, ingin menunjukkan bahwa saya cintai Indonesia, tapi persoalan pemikiran itu tidak ditumbuhkan. Saya mengajak teman-teman sekalian, sangat disayangkan ketika kemudian ke depannya gambarannya karena ada keluarga, kita ini, pemuda-pemuda ini yang hari ini akan disenangi oleh pemerintah sekarang, tapi dalam 5 tahun memimpin loh. Pastinya ke depan tidak menutup kemungkinan orang akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan kekuasaan atau menjabat itu berdasarkan bukan lagi undang-undang aturan yang ada, tetapi hubungan kekeluargaan. Nah, ini akan menjadi kecenderungan ke bangsa kita. Kita tidak akan berkembang, tidak akan memiliki potensi ke depannya hanya karena keterbatasan orang dalam. Nah, ini teman-teman sekalian, mungkin kita akan lanjut nanti diskusi. Saya hanya berikhtiar untuk menganalisis pemikiran kita. Apakah hanya dengan tawaran ini rakyat itu tergoyang hatinya? Ini bukan persoalan kita cinta secara personal, tapi kita cinta bangsa ini. Itu kira-kira.